Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi muhazzibil akhlaq. Wassalatu wassalamu ala afdalil khalqi alal itlaq wa ala alihi wa sahbihi ila yaumit talaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin ya rabbal alamin. Buat langkah yang pertama, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam. Dan selawat bermahkotakan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada seorang pemuda padang pasir, penghuni padang Sahara, yang bertitel Habibullah, yang berpangkat Rasulullah. Beliau tak lain dan tak bukan ialah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah merubah pola pikir manusia dari alam jahiliyah sampai alam Islamiyah, dari alam sembah patung berhala sampai alam sembah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dari alam kebodohan sampai alam berilmu pengetahuan. Selawat dan salam pula kepada al-sahabat beliau sekalian yang seiring bahu seayun langkah dalam mempertegakkan kalimatul haq, yakni kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Selawat dan salam pula kepada tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama yang muhtabar sebagai sirajau wal munira bagi kita semua. Kata-kata ta'zim wal ikraman saya terutama sekali kepada Abi Rohani kita bersama ma'a keluarganya, dan seterusnya kepada Rais Am ma'a keluarganya, mencakupi seluruh dewan guru, baik yang bertitel A'la maupun yang bertitel Tahta, dan yang saya muliakan kepada dewan hakim yang insya Allah nanti akan menghakimi saya dengan seadil-adil mungkin, dan yang teristimewa kepada seluruh talabah yang dirahmati oleh Allah. Hadirin sidang talabah yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad, umat yang paling mulia daripada umat-umat yang lain, sangat dianjurkan kepada kita semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ciri-ciri orang bertakwa itulah orang yang berakhlakul karimah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala
mengutuskan Nabi kita ke bumi ini tidak lain hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Buktinya Nabi sendiri bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi, hanya untuk menyempurnakan akhlak. Maka dari itu, marilah kita memperbaiki akhlak kita, baik terhadap diri kita, terhadap saudara-saudara kita, maupun terhadap guru kita. Hadirin, bagaimanakah akhlak kita terhadap diri kita sendiri? Misalnya kita punya kaki diberi oleh Allah, maka langkahkanlah pada tempat-tempat yang diridai oleh Allah. Dan kita punya tangan diberi oleh Allah, maka pergunakanlah untuk menolong sesama manusia dan lainnya manusia. Dan kita punya lisan diberi oleh Allah untuk berbicara, maka berbicaralah yang baik-baik. Hadirin, lisan kita ini sangat dianjurkan agar kita menjaga lisan kita dengan sebaik-baik mungkin. Karena Nabi pernah bersabda di dalam satu hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kiamat, maka berbicaralah yang baik-baik atau hendaklah ia diam. Kenapa begitu? Dikarenakan orang yang selamat, orang yang celaka di dunia ini dengan sebab lidahnya. Dan begitu pula orang yang masuk ke dalam syurganya Allah nanti di hari akhirat dengan sebab lidahnya. Dan orang yang terjerumus ke dalam nerakanya Allah dengan sebab lidahnya. Na'udzubillah, na'udzubillahi min dzalik. Hadirin, bagaimanakah agar anggota tubuh kita ini, lisan kita ini, agar selalu beribadah kepada Allah? Jawabannya cuma satu, mengingat Allah. Mengingat yang bahwa Allah selalu mengawasi kita. Dengan kita mengingat begitu, kita mustahil untuk memperbuat perbuatan-perbuatan yang tidak diridai oleh Allah. Kita mustahil untuk meminum minuman haram. Kita mustahil untuk mendekati kepada zina, karena kita mengingat yang bahwa Allah selalu mengawasi kita. Maka dari itu, marilah kita memperbaiki akhlak kita terhadap diri kita sendiri dengan cara mengingat Allah di dalam waktu apapun. Kemudian, bagaimanakah akhlak kita terhadap saudara-saudara kita? Nabi pernah bersabda di dalam satu hadis, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman salah satu daripada kalian, kata Nabi, sehingga mereka mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Marilah dari hadis tersebut mengajak kita yang bahwa mencintai saudara kita. Marilah kita berakhlak mulia sebagaimana Nabi berakhlak. Hadirin, Nabi kita bukan sama saudaranya saja Nabi kita berakhlak mulia, akan tetapi sama musuhnya Nabi kita tetap berakhlak mulia. Pada satu masa Nabi kita sedang duduk di bawah pohon kurma. Kemudian Nabi didatangi oleh seorang yang bernama Daksur. Daksur melepaskan pedangnya, menaruh pedangnya di atas Nabi. Kemudian Daksur bertanya kepada Nabi, Wahai Rasul, jikalau saya tebas batang leher Anda, siapa yang menolong Anda? Nabi senantiasa menjawab, Allah Subhanahu wa ta'ala. Daksur mendengar kata-kata Allah Subhanahu wa ta'ala yang keluar dari mulut sang mulia. Daksur bergetar hatinya, tubuhnya bergetar, pedangnya jatuh ke tanah. Kemudian Nabi mengambil pedang tersebut, mengembalikan pedang tersebut ke leher Daksur. Kemudian Nabi bertanya kepada Daksur, sebagaimana Daksur bertanya kepada Nabi,
Wahai Daksur, jikalau saya tebas batang leher kau, siapa yang menolong engkau wahai Daksur? Daksur menjawab, tidak ya Rasulullah, kecuali engkau memaafkan aku. Nabi menjawab, ya sudah, ambil pedang ini, pulang, jangan ulangi lagi. Coba kita lihat bagaimanakah akhlak Nabi kita, bukan sama saudaranya saja, akan tetapi sama musuhnya Nabi kita tetap berakhlak mulia. Akan tetapi pada zaman sekarang, jangan kita bilang kepada musuhnya, sama saudara saja bermusuhan. Coba kita lihat, keluarga berantakan, orang tua bunuh anaknya, anaknya bunuh orang tua, kampung ini dengan kampung itu tawuran, sedikit-sedikit masalah demo. Kenapa itu terjadi semuanya? Karena mereka tidak mencintai saudaranya. Apa gunanya kita sholat 5 waktu, tidak pernah kita tinggalkan? Apa gunanya kita berpuasa di bulan Ramadan, kita menahan lapar, menahan dahaga, akan tetapi sama saudara kita bermusuhan? Apa gunanya itu semua? Maka dari itu, marilah kita memperbaiki akhlak kita terhadap saudara-saudara kita dengan cara mencintai mereka sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kemudian, bagaimanakah akhlak kita terhadap guru-guru kita ini? Hadirin, guru-guru kita ini sangat dianjurkan agar kita menghormati guru kita. Karena bisa-bisa orang tidak akan menjadi kafir, dan insya Allah akan selamat imannya waktu sakaratul maut nanti, dengan sebab mereka berbuat maksiat kepada Allah. Akan tetapi bisa-bisa saja orang akan menjadi kafir dan tidak akan selamat imannya waktu sakaratul maut nanti, dengan sebab mereka tidak menghormati ilmu dan ahlinya ilmu. Ditanya oleh orang yang menanya, Ustadz, mana yang lebih baik? Apakah beribadah kepada Allah atau menghormati ilmu dan ahlinya ilmu? Memang sih beribadah kepada Allah itu baik, akan tetapi lebih baik lagi apabila kita mau menghormati ilmu dan ahlinya ilmu. Siapa itu ahlinya ilmu? Itulah guru-guru kita. Kenapa menghormati guru-guru kita ini lebih baik daripada beribadah kepada Allah? Karena guru-guru kita inilah yang memberitahu kita mana yang benar dan mana yang salah. Karena guru-guru kita inilah yang memberitahu kita mana yang halal dan mana yang haram. Karena guru-guru kita inilah yang memberitahu kita mana orang tua kita. Jikalau tidak ada mereka, sungguh fana hidup kita di dunia ini. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Hadirin, jadi kesimpulan yang dapat kita simpulkan, kita sebagai umat Islam, umat yang paling mulia daripada umat-umat yang lain, sangat dianjurkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah. Dan ciri-ciri orang bertakwa itulah orang yang berakhlak mulia. Maka dari itu, marilah kita memperbaiki akhlak kita, baik terhadap diri kita, perbaiki akhlak kita terhadap diri kita dengan cara mengingat Allah di dalam waktu apapun, dan perbaiki akhlak kita terhadap saudara-saudara kita dengan cara mencintai mereka sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri, dan perbaiki akhlak kita terhadap guru-guru kita dengan cara menghormati mereka. Hadirin, satu hal lagi, kita sebagai orang menuntut ilmu, mungkin banyak ilmu yang kita tahu. Janganlah kita sombong, marilah kita berakhlak mulia. Buat apa kita pandai kalau akhlaknya tidak benar? Buat apa
Otaknya cerdas, kalau kelakuannya suka menindas. Untuk apa punya kepintaran selangit, kalau kilak-kiluknya tak bermoral? Lebih baik ilmunya biasa-biasa saja, tapi akhlaknya luar biasa, karena al-adabu fawqal ilmi. Hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada diri saya sendiri, ada baiknya kepada seluruh para pendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.